Pernahkah kamu mengalami situasi seperti ini? Ini hari Sabtu malam, atau mungkin ini adalah hari libur yang sudah kamu tunggu-tunggu. Dan akhirnya, kamu punya waktu luang yang benar-benar kosong selama 2 atau 3 jam ke depan. Kamu berpikir, wah, ini saatnya me time, enaknya nonton film di Netflix. Kamu mulai scrolling, 1 menit berlalu, 5 menit, 10 menit. Kamu melihat satu judul film, kamu tonton trailernya sebentar. Lalu kamu berpikir, kayaknya kurang seru. Kamu scroll lagi, kamu cek rekomendasi di Google, dan tanpa sadar, 45 menit sudah berlalu begitu saja. Dan akhirnya, kamu malah memutuskan untuk menonton ulang serial Friends, The Office, atau film lama yang sudah kamu tonton lebih dari 5 kali. Kenapa? Karena kamu takut kecewa. Kamu takut kalau kamu memilih film baru, ternyata filmnya jelek, dan kamu merasa buang-buang waktu. Alih-alih merasa terhibur dan rileks, setelah 45 menit itu, kamu justru merasa capek, jengkel, dan merasa kosong. Selamat datang di dunia analisis paralisis. Di episode kali ini, kita akan membedah kenapa konsep banyak pilihan ini sebenarnya adalah scam atau jebakan terbesar di abad ini, dan bagaimana cara kita merebut kembali kendali atas keputusan kita menggunakan sains dan psikologi. Kita sering diajarkan sejak kecil, baik di sekolah maupun di iklan-iklan, bahwa kebebasan adalah kunci kebahagiaan, dan definisi kebebasan di era digital ini seringkali diterjemahkan menjadi satu hal, yaitu akses tanpa batas. Mau dengar lagu? Dulu kita harus beli kaset atau CD yang isinya cuma 10 lagu. Sekarang ada 80 juta lagu di Spotify. Secara logika matematika, harusnya kita jadi manusia paling bahagia dalam sejarah, kan? Tapi faktanya, data menunjukkan tingkat kecemasan, stres, dan depresi di kalangan anak muda justru meroket seiring dengan kemajuan teknologi ini. Kenapa bisa begitu? Ada seorang psikolog ternama bernama Barry Schwartz dalam bukunya yang sangat fenomenal berjudul The Paradox of Choice. Dia mengutip sebuah studi legendaris yang sering disebut sebagai The Gem Study atau studi selai. Jadi, para peneliti ini mendirikan sebuah stand mencicipi selai di sebuah pasar swalayan elit. Mereka melakukan 2 skenario. Di skenario pertama, mereka memajang 24 varian rasa selai di meja. Tentu saja, meja yang penuh warna-warni ini menarik banyak sekali perhatian pengunjung. Orang-orang datang berkerumun untuk mencicipi. Di skenario kedua, di hari yang berbeda, mereka hanya memajang 6 varian rasa selai. Meja terlihat lebih sepi. Secara intuisi, kita pasti berpikir meja dengan 24 rasa akan menghasilkan penjualan lebih banyak. Ternyata salah besar. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada meja dengan 24 pilihan, hanya sekitar 3% orang yang akhirnya memutuskan untuk membeli. Sementara di meja dengan 6 pilihan, angka pembeliannya melonjak hingga 30%. Artinya, orang yang dihadapkan pada pilihan yang lebih sedikit justru 10 kali lipat lebih mungkin untuk mengambil keputusan. Schwartz menyimpulkan bahwa ketika pilihan melimpah, kita tidak lagi merasa bebas. Kita justru merasa lumpuh. Fenomena inilah yang disebut sebagai paralisis. Tapi masalahnya bukan cuma berhenti di kelumpuhan mengambil keputusan. Masalah keduanya adalah tentang kepuasan. Mari kita bicara soal konsep ekonomi yang disebut sebagai opportunity cost. Setiap kali kamu memilih satu hal, otak kamu secara otomatis akan memikirkan hal-hal lain yang tidak kamu pilih. Coba bayangkan, kamu beli laptop baru, kamu riset berjam-jam, bandingin spesifikasi, nonton review gadget, dan akhirnya kamu memutuskan beli laptop merek A. Kamu seneng dong, tapi besoknya saat kamu buka TikTok atau YouTube, algoritma menyodorkan video review laptop merek B yang harganya sama, tapi katanya layarnya lebih jernih sedikit. Detik itu juga, kepuasan kamu terhadap laptop merek A yang baru saja kamu beli itu berkurang. Kamu mulai merasa bodoh, kamu mulai berpikir, waduh, jangan-jangan saya salah pilih. Harusnya saya ambil yang B saja kemarin. Padahal laptop kamu baik-baik saja, tapi kenikmatan kamu menggunakannya tergerus oleh bayang-bayang pilihan lain yang tidak kamu ambil. Inilah kenapa di era teknologi ini semakin kita obsesif mencari yang sempurna, semakin kita merasa sengsara dengan apa yang sudah kita miliki. Kita dihantui oleh penyesalan imajiner. Masalah ini sebenarnya lebih dalam daripada sekedar salah beli laptop atau bingung milih film. Ini berkaitan erat dengan biologi otak kita. Pernah tidak kalian memperhatikan tokoh-tokoh visioner seperti Mark Zuckerberg,
atau mendiang Steve Jobs, mereka hampir selalu memakai baju yang sama setiap hari. Zuckerberg dengan kaos abu-abunya atau Steve Jobs dengan turtleneck hitamnya. Banyak orang mengira itu cuma gaya-gayaan atau branding, padahal alasan utamanya sangat saintifik. Mereka sedang menghindari apa yang disebut sebagai decision fatigue atau kelelahan mengambil keputusan. Konsep psikologi yang disebut ego depletion yang dipopulerkan oleh Roy Baumeister, bahwa kemauan atau willpower dan kemampuan kita mengambil keputusan itu ibarat baterai HP. Kapasitasnya terbatas, setiap kali kita mengambil keputusan, baterai itu berkurang. Sekarang, coba cek HP kamu. Algoritma memborbardir kita dengan ribuan keputusan mikro setiap jam. Setiap notifikasi yang masuk memaksa kamu memilih, buka sekarang atau nanti. Hasilnya, saat kamu mengerjakan tugas kuliah yang berat atau membuat strategi bisnis di sore hari, baterai mental kamu sudah habis. Kamu mengalami burnout, bukan karena kamu kebanyakan kerja fisik, tapi karena kamu kebanyakan memilih hal-hal yang sepele. Teknologi yang seharusnya menjadi alat bantu untuk memudahkan hidup, kini berubah menjadi beban kognitif yang menyedot energi kita. Lalu, pertanyaannya sekarang, apakah solusinya kita harus buang HP, putus koneksi internet, dan hidup di dalam gua? Tentu tidak. Kita tetap butuh teknologi. Yang perlu kita ubah adalah strategi dan mindset kita. Ada dua tipe kepribadian dalam mengambil keputusan, yaitu maximizer dan juga satisficer. Maximizer adalah orang yang perfeksionis. Mereka harus mengecek semua opsi sebelum memilih, demi memastikan mereka mendapatkan yang terbaik. Di era internet, menjadi maximizer adalah resep penderitaan. Sementara tipe kedua adalah satisficer. Satisficer punya standar yang jelas. Mereka bilang, oke, asal kriteria X dan juga Y terpenuhi, saya akan ambil. Selesai. Mereka tidak peduli apakah ada yang lebih bagus sedikit di luar sana. Yang penting, kebutuhan mereka terpenuhi, dan riset membuktikan satisficer jauh lebih bahagia hidupnya. Jadi, tujuan kita hari ini adalah berubah dari maximizer menjadi satisficer. Bagaimana cara praktisnya? Saya punya 3 langkah yang bisa kamu terapkan mulai malam ini. Langkah yang pertama, terapkan batasan buatan atau artificial constraint. Kalau kamu mau nonton film di Netflix, kasih waktu dirimu selama 5 menit buat milih. Pasang timer di HP kamu. Katakan pada diri sendiri, kalau dalam 5 menit saya belum nemu film yang srek, saya harus tonton apa saja yang ada di daftar top 10 hari ini. Paksa otakmu untuk bekerja dengan opsi terbatas. Ingat mantra ini, done is better than perfect. Keputusan yang diambil, meskipun tidak sempurna, jauh lebih baik daripada tidak ada keputusan sama sekali. Langkah yang kedua, delegasikan keputusan sepele. Jangan habiskan baterai otak kamu untuk hal-hal yang tidak berdampak besar pada masa depanmu. Simpan energi mentalmu yang berharga itu untuk keputusan besar, seperti topik skripsi apa yang mau saya ambil, atau strategi karir apa yang mau saya jalani. Langkah yang ketiga, joy of missing out. Kita sering dengar istilah FOMO atau fear of missing out, takut ketinggalan tren. Kita harus lawan itu dengan joy of missing out. Kita harus sadar dan ikhlas bahwa dengan memilih satu hal, kita memang akan kehilangan hal lain, dan itu tidak apa-apa. Saat kamu memilih untuk fokus belajar coding selama 1 jam, kamu memang kehilangan update gosip terbaru di Twitter atau keseruan main game. Tapi itu bukan kerugian, itu adalah biaya investasi untuk masa depanmu. Berhenti melihat apa yang kamu lewatkan, dan mulailah nikmati apa yang ada di depan mata. Hidup ini terlalu singkat untuk dihabiskan dengan menatap layar menu, bingung mau nonton apa. Hidup ini terlalu berharga untuk dihabiskan dengan kecemasan. Apakah ini pilihan terbaik? Ingatlah satu hal, pilihan yang terbaik bukanlah pilihan yang sempurna secara objektif di atas kertas. Pilihan terbaik adalah pilihan yang kamu ambil, lalu kamu jalani dengan sepenuh hati tanpa menengok ke belakang dengan penyesalan. Jadi, ambil satu keputusan yang sudah lama kamu tunda karena bingung. Entah itu memilih buku untuk dibaca, memilih kursus online, atau sekedar memilih menu makan hari ini.